Sekali lagi shalom. Nah gitu lebih semangat. Biar saya semangat juga nyampeinnya. Kalau loyo, kita juga ikut loyo. Oke? Tolong siapkan telinga dan hati. Karena kita hari ini akan berbicara soal mendengar. Mendengar lebih baik daripada korban. Judul khotbah hari ini, mendengar lebih baik daripada korban. Tolong semua simak baik-baik. Tolong semuanya simak baik-baik. Salah satu unsur penting dalam satu hubungan dengan Tuhan ataupun dengan sesama adalah mendengar. Dalam membangun hubungan dengan Tuhan ataupun dengan hubungan dengan sesama, mendengar itu adalah posisi yang sangat kritikal, sangat penting. Bisa bayangin dalam satu hubungan, kalau istrinya atau suaminya ngoceh terus. Suaminya atau istrinya diem, dengar, gak bisa mengutarakan sesuatu, gak bisa ngungkapin sesuatu. Apakah rumah tangga ini akan berlangsung? Apakah ada komunikasi yang bagus? Enggak. Justru keharmonisan satu hubungan, ada yang menyampaikan, ada yang mendengar. Dan posisinya bukan hanya suami terus yang harus mendengar, istri terus yang harus bicara, tapi harus dua belah pihak. Ya. Saya pernah baca di satu artikel, dibilang gini, kekuatan dari seorang perempuan adalah di mulut. Kekuatan seorang perempuan di mulut. Tapi kekuatan seorang laki-laki adalah di telinga. Gimana caranya? Bukan hanya kita kalau ngomong, bukan hanya dari segi sosial, tapi kita juga ngomong dari segi rohani. Gimana caranya saudara kekuatannya di telinga untuk mendengar, bukan hanya di mulut untuk bicara. Bukan ngoceh terus. Berdatang ke Tuhan ngoceh terus. Tuhan bilang, aku mau ngomong. Kita gak beri kesempatan dia untuk bicara. Kita gak pernah beri kesempatan dia untuk bicara. Kita gak pernah diem, nunggu dia bicara. Tuhan mau ngomong apa? Atau Tuhan mau menyampaikan apa? Ini makanya juga salah satunya, saya bilang sama semua yang berkarunia. Karunia tanpa penguasaan diri. Saya ulang sekali lagi, maaf. Karunia tanpa penguasaan diri, itu percuma. Karunia harus disertai dengan penguasaan diri. Kalau saudara berkarunia misalnya bernubuat. Kalau saudara udah berbahasa roh misalnya, saudara harus punya penguasaan diri. Kenapa? Karena ada waktunya Tuhan bicara dan kita harus diam, dengar apa yang Tuhan sampaikan. Kalau Tuhan ngomong kita ikut ngoceh, gimana caranya kita terbangun? Gimana caranya kita bisa terbangun? Saya memposisikan gini, coba kita saudara memposisikan hubungan dengan Tuhan. Saudara posisikan dengan hubungan saudara dengan Tuhan sebagai bapa dan anak. Bapa dan anak. Bapa memberi pengarahan, anak diam mendengar. Bapa mengarahkan, bapa beri tuntunan, anak diam mendengar. Sampai sini paham? Mendengar adalah menangkap suara. Menangkap suara bisa terjadi secara sadar atau tanpa sadar. Sadar atau tanpa sadar.
Contohnya tanpa sadar, saudara lagi di jalan, tiba-tiba saudara dengar orang bicara. Saudara nggak menyadari, kadang nggak menyadari kita mengabaikan perkataan-perkataan mereka. Tapi kalau mereka lagi gosip, kadang kita bisa ikut dengar. Oh gini, dengar-dengar, kita buka telinga. Oh ternyata artis ini lagi begini, ini lagi begini, ini lagi begini. Kita ikut-ikutan nimbrung, kita ikut-ikutan dengar. Nah yang begitu-begitu kita bisa dengar. Tapi yang teguran-teguran, kita nggak mau dengar. Ada mendengar itu bisa kita menangkap suara bisa secara sadar atau tanpa sadar. Misalnya saudara lagi di jalan, saudara dengar suara mobil, itu belum tentu kita menyadari. Karena kita merasa itu suatu yang biasa. Nah ini yang saya takutkan, ini yang saya khawatirkan, berkali-kali saya ngomong saya khawatirkan ini. Kenapa? Karena Tuhan sering ngomong, yang saya khawatirkan apa? Saudara udah cemplang dengan suara itu. Saudara udah gak pusing lagi dengan apa yang Tuhan katakan. Ini jadi masalah, akhirnya apa? Kerohanian saudara tidak terbangun. Kenapa? Karena saudara sendiri sudah merasa cemplang. Udah merasa gak ada efeknya dengan perkataan Tuhan itu. Kita akhirnya perkataan Tuhan itu kita anggap seperti ya angin lalu lah. Ya udah begini. Nggak berubah. Akhirnya begitu Tuhan ngomong kitanya nggak berubah. Kita harus mendengar dengan sadar yang melibatkan perhatian yang lebih aktif. Perhatian yang lebih aktif, pemahaman. Kalau saudara melibatkan perhatian yang aktif dan pemahaman, perhatian yang aktif dan pemahaman, baru saudara bisa nangkep maknanya. Dalam hubungan, mendengar menjadi suatu komponen yang penting. Demikian juga dalam sesi konseling. Dalam sesi konseling, kalau saudara pasti semua di sini pernah ngalamin konseling. Pernah share, pernah konseling. Bisa bayangin nggak, kalau saudara lagi punya masalah, ini hamba Tuhan ini, ya namanya konseling. Hamba Tuhan ini harusnya juga jadi pendengar yang baik. Bukan hanya konselor yang baik. Karena salah satu konselor yang baik juga pendengar yang baik. Bisa ngerti ya? Konselor yang baik itu harus jadi pendengar yang baik. Apa masalahmu? Apa ini? Ini. Begitu saudara sudah ngungkapin, saudara harus terima masukan. Nah ini saatnya begitu saudara konseling, kalau saudara datang konseling ke saya misalnya, saudara datang konseling ke saya, saudara ngungkapin semua masalah saudara ngomong, Pak saya begini, suami saya begini. Begitu saya timbalin, nah, kamu harus begini, kamu harus ngampunin. Oh enggak bisa Pak, begini. Kita konselornya tidak pernah diberi kesempatan untuk berbicara. Kenapa? Karena di otaknya terlalu banyak. Dalam sesi konseling, kita lihat komponen yang penting apa? Salah satu komponen yang penting juga mendengar. Baik konselor ataupun konseli. Konselor atau konseli harus masing-masing mendengar. Kalau konselor tidak mendengar, akhirnya dia menyampaikan sesuatu yang bukan solusi. Bisa paham? Tapi kalau konselor mendengar, menyimak baik-baik, dia bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk memberi jalan keluar lewat kebenaran firman Tuhan. Begitu juga kalau seorang konseli yang datang untuk konseling, begitu saudara menyampaikan, kalau saudara nggak pernah dengar, saya cuma bilang, buat apa kamu konseling ke saya? Toh kamu sendiri punya solusi. Pernah ngalamin gitu? Pernah, sering banget.
Sering banget istri saya tahu kok. Sampai dulu bilang, wah begini, Pak ini begini. Saya bilang, lu buat apa datang ke gua? Lu udah tahu udah tahu jawabannya. Kenapa minta jawaban dari saya? Karena kita punya argumen. Kalau saudara datang dengan data, maaf ya, kalau saudara datang konseling, saudara datang dengan data. Saya bilang percuma. Begitupun kalau saudara datang ke Tuhan, saudara dengan berbagai data. Saya bilang sama saudara, saudara gak pernah bisa dengar suara Tuhan sampai kapanpun. Sampai sini ngerti? Saudara gak akan pernah dengar suara Tuhan sampai kapanpun. Kenapa? Karena di otak saudara terlalu banyak data, terlalu banyak kemauan, terlalu banyak keinginan. Saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Sampai Tuhan ngomong sesuatu yang merupakan solusi, kita gak peduli kok. Oke, sampai sini paham? Ya. Sehingga kita ini makhluk sosial. Dalam suatu hubungan, kita nih lebih suka didengar. Kita lebih suka didengar daripada mendengar. Sadar gak saudara? Ketika saudara lebih suka didengar daripada mendengar, saudara sedang melibatkan satu hal yang namanya ego. Saudara sedang melibatkan ego. Lihat ya, kalau saudara ngomong sama orang ini nyerocos, kuping kita sampai panas, tetap dia ngomong. Kenapa? Di otaknya terlalu banyak data. Akhirnya apa? Ada solusi gak? Nggak pernah akan ada solusi. Nggak pernah akan solusi. Kenapa? Karena ini melibatkan ego. Kita mau dimengerti, tapi kita nggak mau mengerti. Kita nggak mau peduli sama apa perkataan Tuhan. Kita lebih suka mendominasi hubungan. Saya ulang sekali lagi ya. Tolong simak baik-baik. Kita di sini punya ego gak? Punya? Benar, punya. Berarti kita semua lebih suka mendominasi hubungan daripada menjadi pendengar yang baik. Teguran enak gak? Teguran enak gak? Gak enak? Kalau gak enak, kenapa kita bikin menyimpang? Kenapa jalan kita menyimpang? Begitu kita udah menyimpang, kita ditegur, kita gak mau. Kita gak mau. Kenapa? Karena ego. Karena kita punya argumen. Kita punya argumen. Makanya salah satu jadi kitab Amsal dibilang, lebih baik tinggal di soto-soto rumah daripada tinggal satu atap dengan istri yang suka ngomel. Ini firman Tuhan, makanya, sorry maaf ini Alkitab yang ngomong. Saya nggak ngomong soal istri aja, saya ngomong juga suami. Kalau suami suka ngomel, saya bilang, tolong suami atau istri masing-masing jangan mendominasi. Kenapa? Karena ketika saudara mendominasi tanpa saudara sadar, saudara sedang memperkeruh situasi. Setuju? Saudara sedang memperkeruh situasi. Tuhan mau perkataan kita sedikit, tapi telinga kita terbuka untuk mendengar. Kita melatih diri kita untuk mendengar. Kalau saudara gak pernah melatih diri saudara untuk mendengar, saya yakin saudara hubungan dengan siapapun saudara gagal. Pak, ini kok
si ini sama si ini berantem sama si ini berantem sama si ini berantem sama si ini berantem sama si ini berantem. Pernah dengar gak orang kayak gitu? Pernah? Sering? Pelaku bukan? Saudara pelaku? Enggak ya? Enggak ya? Kenapa saya berantem sama ini, sama ini, sama ini, sama ini, sama ini, sama ini? Kenapa? Karena saudara berusaha mendominasi. Saudara tidak pernah memberi telinga untuk mendengar, saudara memberi mulut untuk bicara. Saudara terus majuin mulut saudara untuk bicara. Saudara nggak pernah kasih telinga saudara untuk mendengar. Saya pernah ngomong sama saudara kan, ini otak di sini nih, ini mulut di sini. Panjang mana? Mulut. Otak saudara bisa keluar? Enggak. Otak saudara nggak bisa keluar, mulut saudara bisa maju. Mulut kita lebih panjang dari otak kita. Makanya kadang mulut kita terlanjur, kita ngomong duluan, otak kita belakangan. Mungkin ini salah satu bentuk teknik dari satu hubungan. Teknik dari satu hubungan. Gimana saudara caranya melatih diri saudara untuk menjadi pendengar, bukan hanya jadi pembicara. Orang yang selalu mau jadi pembicara, biasanya dia ingin selalu mendapatkan spotlight. Lampu sorot itu selalu mau diarahin ke dia. Kenapa? Karena dia selalu mau didengar tanpa peduli untuk mendengar perkataan orang. Oke? Terutama dalam hal berumah tangga. Terutama dalam hal berumah tangga. Masing-masing suami istri harus menjaga diri. Harus menjaga diri. Jangan sampai satu pihak memberi mulut, satu pihak tidak pernah memberi telinga. Tapi kalau mulut terus seperti petasan renceng, telinga pengeng dengarnya. Betul gak sih? Betul. Kalau mulut ngoceh terus, maaf ya, bukan laki-laki, bukan perempuan aja, laki banyak yang bawel. Laki banyak yang bawel. Kalau udah marah ngoceh, wah ngoceh panjang. Tapi gimana caranya pasangan masing-masing untuk mengalah? Karena Tuhan memberi kita tubuh dengan mulut dan juga dengan telinga. Mulut berapa? Telinga berapa? Banyak dengar, sedikit berkata. Nah, ya. Tapi saya nggak berkata-kata, Pak. Saya lampiaskan lewat WhatsApp. Sama aja. Jika istri atau suami bawel mendominasi perkataan, seharusnya harus ada balance. Karena yang diperlukan bukan hanya mengemukakan pendapat. Bukan hanya mengemukakan pendapat, tapi juga arahan, mendapatkan arahan. Sekarang kita ngomong ya, maaf. Saya bilang, apa yang Alkitab katakan tentang mendengar? Apa yang Alkitab katakan tentang mendengar? Tolong buka di Amsal 1 ayat 23 sampai dengan 27. Amsal 1 ayat 23. Tolong semuanya simak baik-baik. Belajar ngedengar, belajar mendengar. Tolong belajar mendengar. Makanya saya nggak setuju kalau di tengah ibadah main HP apa. Saya nggak setuju. Kenapa? Karena saudara nggak pernah belajar untuk mendengar. Saudara nggak pernah memberi telinga untuk mendengar. Coba baca ini.
Tolong baca, tolong simak. Yang satu baca, yang lain simak baik-baik. Ya. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Berpaling kamu pada teguranku, pada setiap perkataanku. Terus. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Ini Tuhan mau ngomong. Terus. 24. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Ketika Tuhan panggil, ketika Tuhan mengulurkan tangan, terus? 25. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Kita gak mau terima teguran Tuhan. Kita gak mau terima firman Tuhan. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Selama ibadah kita sibuk dengan diri kita sendiri. Terus? 26. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Kamu celaka pun ditertawakan loh. Kenapa? Karena kamu gak peduli dengan firman Tuhan. Terus? Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Terus? 27. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Iya. Serem gak sih? Serem gak? Cuman gara-gara mengabaikan firman Tuhan loh. Aku akan menertawakan celakamu. Kenapa? Karena kamu mengabaikan teguran Tuhan. Saya bilang sama saudara, ini yang namanya kegagalan untuk mendengar. Gagal untuk mendengar. Kita gak pusing dengan firman Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 1. Pengkhotbah 5 ayat 1. Tolong simak baik-baik. Ya. Jagalah langkahmu. Jaga langkahmu, terus? Kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Kalau engkau datang ibadah, jaga langkahmu, terus? Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik. Kamu datang ke sini untuk apa? Untuk mendengar, terus? Daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Kamu datang ke sini bukan hanya mempersembahkan korban, tapi kamu datang ke sini untuk mendengar. Bukan hanya datang untuk bawa korban. Makanya saya nggak setuju. Sorry, maaf. Saya ngomong sekali lagi. Saya nggak setuju kalau tim musik misalnya main di gereja, misalnya di gereja main musik, selesai main musik, mereka keluar nggak dengar firman Tuhan. Bukankah ini sama dengan ini? Sama nggak? Lihat di situ. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik dari mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Saya sampai bilang sama guru sekolah minggu, saya bilang, Riz, tolong di rolling supaya yang mengajar sekolah minggu depannya terus bisa dengar firman. Jangan sampai terus ngajar sekolah minggu tiap minggu. Lama-lama anak yang pinter dianya jadi bodoh. Terus? Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat Mereka jahat. nggak tahu kalau sebenarnya mereka sedang berbuat jahat. Sekali lagi, mereka nggak tahu kalau sebenarnya mereka sedang berbuat jahat. Kita pikir itu suatu yang biasa. Tapi firman Tuhan bilang, buat apa kamu mempersembahkan korban? Kamu datang ke ibadah untuk mendengar. Makanya saya bilang juga sama yang berkarunia di sini, tolong karunia tanpa penguasaan diri, 0. Begitu Tuhan menyampaikan sesuatu, simak baik-baik untuk mendengar. Sampai sini ngerti ya? Ketika kita datang ke rumahnya, yang diingini Tuhan apa? Yang diingini Tuhan sebenarnya apa, saudara datang ke sini? Kasih telinga mendengar. Iman datang dari mana? Iya, Roma 10 ayat 17. Iman datang dari pendengaran kok.
Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Firman yang diurapi. Paham sampai sini? Gimana mau iman timbul kalau saudara gak pernah mau dengar firman Tuhan? Mendengar yang dimaksud bukan telinga saja, tapi seluruh hidup saudara terbuka buat Tuhan. Saya ulang ya, mendengar firman yang dimaksud bukan hanya telinga saja. Banyak orang kasih telinga begini, pikirannya mah di mana? Pikirannya kemana-mana. Dengar firman gini, aduh pulang gue pergi nih, nanti gue ajak si William, gue ajak si ini media, tapi si Henny nggak usah lah. Tapi lagi dengar firman. Tapi pikirannya kemana-mana ngaco. Kalau istilahnya ya, maaf ya, kalau kita bisa ngelihat pikiran orang, kita bisa tangkepin. Kita tangkepin, kenapa? Ini lagi pada mengembara nih. Apalagi begitu masuk jam 1, waduh. Gimana mau denger Pak? Dengernya suara perut doang. Suara perut, meronta-ronta. Mendengar yang dimaksud bukan hanya telinga, tapi seluruh hidup kita terbuka buat Tuhan. Karena banyak orang gak sadar, mendengar, tapi pikirannya mengembara kemana-mana. Mendengar bukanlah sesuatu yang mudah. Mendengar, saya tahu mendengar itu bukan sesuatu yang mudah. Menjadi pendengar yang baik itu bukan sesuatu yang mudah. Bahkan boleh dibilang itu sangat sulit. Saul itu gagal. Kenapa? Saul gagal kenapa? Karena dia gagal untuk mendengar. Dia gagal dalam mendengar. Coba 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Ya, sama nggak tadi? Lihat, sama nggak tadi sama di pekotbah? Lihat, jelas nggak? Tetapi kata Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama dengan mendengar suara Tuhan? Beda dong. Mendengar itu jauh lebih baik. Terus? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Jelas? Mendengar itu jauh lebih baik daripada korban sembelihan. Terus? Memperhatikan lebih baik daripada ternak domba-domba jantan. Daripada lemak. Lemak bukan ternak. Iya. Tuh kan saya dengar, makanya saya bisa koreksi. Ya, coba yang nggak dengar, iya aja ternak. Kenapa nggak dengar, nggak menyimak? Kalau kita menyimak, kita bisa bilang, oh salah. Lihat di situ dibilang, sesungguhnya mendengar itu lebih baik daripada korban sembelihan. Buat apa sih kita ngasih-ngasih? Kita memberikan sesuatu yang kita bilang, waduh Tuhan, kita nyembah, kita mati-matian, kita nyembah. Waduh, sampai teriak-teriak, nangis-nangis, begitu firman kita kabur. Firman Tuhan jelas bilang kan, mendengar itu jauh lebih baik daripada korban sembelihan. Jadi Pak, saya nggak perlu menyembahan. Salah juga. Pada saat kita menyembah, kita menyampaikan sesuatu ke Tuhan. Setuju? Ketika firman, Tuhan menyampaikan sesuatu ke kita. Sampai sini paham? Terus ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa. Pendurhakaan itu sama dengan dosa menenung. Terus? Dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala
dan terapim. Iya, kamu degil, udah dibilangin nggak mau, bilangin nggak mau, itu sama dengan penyembahan berhala. Terus, Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. saya bilang sama saudara, ini kegagalan siapa? Saul. Ini kegagalan Saul, karena kenapa? Karena Saul gagal untuk mendengar. Ketika Saul gagal untuk mendengar, dia kehilangan berkatnya. Dia kehilangan otoritasnya sebagai seorang raja. Tampuk pimpinan terlewat dari dia. Kenapa? Karena dia kehilangan momen untuk mendengar. Firman Tuhan bilang, kalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, janganlah keraskan hatimu. Ya, kalau kamu mendengar, jangan keraskan hatimu. Kenapa? Kalau kamu buka telinga, tapi hatimu keras, itu bukan berarti kamu sudah dengar. Mendengar itu, kamu menyerahkan seluruh hidupmu buat Tuhan. Hosea 4 ayat 6. Waduh, ini lebih serem lagi nih. Ini juga serem nih. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, Karena engkau menolak pengenalan itu, engkau menolak suara Tuhan. Terus, maka aku menolak engkau menjadi imamku. maka aku akan menolak engkau sebagai imam. Terus, Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, semua yang Tuhan sampaikan, engkau gak simak baik-baik. Terus, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. aku juga akan melupakan anak-anakmu. Aduh, serem gak? Dosa itu bukan hanya sampai ke kita. Sekali lagi saya bilang, dosa itu bukan hanya sampai ke saudara, tapi sampai kepada keturunan-keturunan saudara. Kenapa? Karena engkau tidak mau mendengar suara Tuhan. Karena engkau tidak mau mendengarkan didikan Tuhan. Banyak orang bilang, Pak, anak saya bermasalah semua, anak saya bermasalah semua. Saya bilang, mulai dari saudara, dengar suara Tuhan. Mulai dari saudara, simak baik-baik firman Tuhan. Mulai dari saudara-saudara merasa diri sebagai orang tua. Mulai dari saudara, simak baik-baik firman Tuhan. Kenapa? Dengan mendengar, saudara sedang mendapatkan arahan dari Tuhan. Tuhan menolak anak-anakmu. Saya bilang ya, kalau saudara terus mau didengar, akhirnya saudara masuk di dalam self-improvement. Semua persembahan, saudara akan masuk di dalam persembahan, tapi sebenarnya saudara sendiri gak mau berubah. Berapa banyak orang Kristen kayak gini? Rajin penyembahan, rajin berdoa, rajin persepuluhan, rajin semuanya. Tapi gak rajin untuk mendengar. Nol. Akhirnya yang ada cuma self-improvement. Seperti siapa? Ada di Alkitab seperti siapa? Anania Safira. Dia mempersembahkan persembahan, tapi bukan yang benar-benar sungguh-sungguh dari hatinya. Dia mempersembahkan korban hanya sebatas kerelaan. Ini cuman kerelaan dia. Gue relaannya segini, padahal dia janjinya lebih. Dia janji apa? Semua yang gue dapat, gue serahin ke Tuhan. Tapi begitu udah dapat, ngelihat udah banyak, dia bilang, yang penting ini self improvement aja lah. Supaya aku dapat pernyataan dari rasul-rasul, dari murid-murid Tuhan, kalau aku sudah mempersembahkan sesuatu, Tuhan nggak bisa dikibulin. Tuhan nggak bisa dikibulin. Makanya, kalau saudara janji sama Tuhan, ada janji sama Tuhan, saudara harus genapi semuanya, termasuk janji nikah. Termasuk janji nikah.
Yang udah nikah di sini pernah melakukan perjanjian nggak di dalam pernikahan? Janjinya apa? Hai istri, tunduklah pada suami. Hai istri, tunduklah pada suami. Bukan tanduklah suami. Hai suami, pukulilah istrimu. Nggak ada tuh janji begitu. Janjinya, hai suami, kasihilah istrimu. Seperti Tuhan mengasihi jemaat. Hai istri, tunduk atau tanduk? Tunduklah pada suami. Karena dia adalah kepala dari jemaat. Seperti Tuhan adalah kepala dari jemaat. Ya. Oke, sampai sini paham? Hadaniah Safira itu self improvement. Memberi supaya dapat spotlight. Pemberian itu bukannya untuk mendapatkan spotlightnya. Pemberian itu karena kita mempersembahkan sesuatu yang sebenarnya kita gak bisa bayar semuanya. Apa yang Tuhan telah kerjakan buat kita. Gak bisa bayar. Kalau kamu bisa, kenapa kamu gak beri? Permasalahannya di mana? Ada sisi ketakutan dari kita yang membuat kita susah untuk memberi. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti? Hindari spotlight. Di dalam perjanjian baru, sekarang lihat waktu Yesus di gunung, Matius 17 ayat 4 dan 5. Matius 17 ayat 4. Kata Petrus Ini kepada jelas, Yesus, ini mirip lagi nih, terus. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Persembahan bukan? Persembahan bukan? Petrus mau melakukan suatu persembahan. Dia mau diriin 3 mesbah, 3 kemah. 1 untuk Musa, 1 untuk Tuhan, 1 untuk Elia. Tapi langsung dipotong sama surga. Surga langsung potong perkataan ini. Ngomongnya apa? 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dengarkan siapa? Dengarkan siapa? Dengarkan Yesus, dengarkan dia. Kenapa kita lebih pusing sama perkataan orang? Kenapa? Orang ngomong itu lebih berpengaruh sama kita daripada Tuhan ngomong. Kenapa? Ketika orang bilang, wah kamu mah jelek, kamu begini, kita bisa terpuruk loh. Sementara kita sering baca di firman Tuhan, kalau kita adalah biji mata Tuhan. Kita milik kepunyaan Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Tapi begitu orang ngomong kita jelek, kita bilang, ya emang saya jelek luar biasa. Kita lebih terpengaruh sama perkataan orang daripada perkataan Tuhan. Kita gampang mengabaikan perkataan Tuhan, tapi kita gak gampang mengabaikan perkataan orang. Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Iya, lambat dong berkata-kata. Terus? Dan juga lambat untuk marah. Lambat untuk marah. Kalau bisa tidak marah sama sekali. Tidak boleh marah sama sekali. Ini jelas loh firman Tuhan bilang, kalau kamu cepat untuk mendengar, kamu akan lambat untuk berbicara.
Tapi kalau mulut kamu panjang, kamu bicara dulu, kamu susah untuk mendengar. Kamu mau masukin sesuatu kepada orang lain, tapi kamu gak mau terima orang lain masukin sesuatu pada kamu. Oke? Sampai sini ngerti? Oleh sebab itu, kalau nanti saudara mau konseling sama saya atau sama istri saya, tolong jangan berargumen. Jangan berargumen. Kalau kamu minta konseling, minta masukan sama kita, tolong dengerin. Dengerin juga, jangan cuma mau didengar aja. Tapi belajar juga menjadi pendengar yang baik. Saudara dengar perkataan orang, dengar perkataan orang, dengar perkataan orang. Dengar perkataan orang. Saudara nggak dengar perkataan Tuhan, saudara akan jadi pemarah juga. Saudara akan terluka di situ. Kenapa? Karena pada dasarnya engkau membuka telinga untuk hal-hal yang negatif. Ketika engkau mendengar juga jangan cuma mendengar hal-hal yang negatif, tapi belajar mendengar hal-hal yang positif. Dengar kata orang langsung marah, termakan omongan orang. Hati-hati ini. Mendengar suara Tuhan artinya memberi waktu. Fokus sama dia, memberi diri pada dia. Dalam pelayanan, kita mau dengar pujian. Kita selalu mau dengar pujian, kita mau dengar penghargaan. Tapi pujian dan penghargaan kita, sebenarnya kita akan terima ketika saudara dan saya berjumpa dengan Tuhan di kekekalan. Kita mau dengar penghargaan dan pujian saat ini juga. Tuhan kan ngomong, kalau kamu mempersembahkan korban, mempersembahkan persembahan, tangan kanan memberi, tangan kiri tahu. Kan? Belajar dengar makanya. Kalau saudara mempersembahkan korban, tangan kanan mempersembahkan, tangan kiri nggak boleh tahu. Tapi kalau tangan kanan persembahkan, tangan kiri tahu, kaki harus tahu. Dua kaki harus tahu, tangan kanan, tangan kiri. Nih lihat gua masukin persembahan paling banyak. Sampai orang yang bawa persembahan, buak langsung jatuh. Semua orang harus tahu, Tuhan bilang apa? Sebenarnya kamu sudah dapat upahnya. Kamu gak dapat upahnya di sana, kamu dapat upahnya di sini. Oke? Kita mau dengar pujian, kita mau dengar penghargaan, stop semuanya. Yang kita dengar nanti pujiannya di sana, penghargaannya di sana. Makanya sama WL semua saya bilang, berhenti performance. Kita nggak pusing sama performance, betul gak? Saya berkali-kali ngomong ya, saya nggak bisa. Saya bilang apa? Berhenti memusingkan performance. Kita nggak pusing sama performance. Kenapa? Hubungan kita ke atas kok, bukan ke sini. Oke? Makanya tadi saya dengar di musik di mobil, saya dengar lagunya Mike Mohede. Saya sampai bilang, kalau Mike Mohede masih hidup, dia dengar suara saya, pasti dia minder. Minder banget pas. Kenapa? Kok ada ya suara kayak begini? Saya gak pusing, yang penting dengar ke sana urusannya. Kita mau dibilang, suara lu jelek, suara lu ngambang, gak apa-apa. Yang penting hati kita lurus ke atas, gak ngambang-ngambang di tengah jalan. Hati kita gak ngambang di tengah jalan. Hati kita lurus ke atas kok. Lihat, banyak orang pernah ngomong sama saya gini, Pak, kok WL-nya suaranya gak bagus? Saya bilang, gak apa-apa, gak bagus, yang penting hatinya bagus. Gak apa-apa, yang penting hatinya bagus lah. Kita gak bouncing performance kita di atas kok, ke atas.
Bukan yang nikmatin, bukan saudara kan? Yang nikmatin siapa? Tuhan. Biarin aja. Oke, ini beberapa poin penting dalam mendengar. Sekarang kita masuk dalam beberapa poin penting dalam mendengar. Apa artinya mendengar? Kalau saudara mendengar, yang pertama, kalau saudara mendengar artinya saudara menghormati. Simak, kalau saudara mendengar artinya saudara menghormati. Coba bayangin Santi dipanggil sama misalnya sama Prabowo. Prabowo mau beli kafling misalnya, lewat Santi. Prabowo kasih arahan begini, Santi kamu harus cariin saya kafling begini. Kamu sibuk main HP. Kamu sibuk main HP, gimana ceritanya? Hah? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ganti orang, pasti ganti orang. Ya, dia ganti Santo kayak siapa? Santi gagal, ganti Santo. Oke. Kenapa? Karena Santi tidak mendengar, tidak menyimak. Dan dia ketika dia tidak menyimak saya, dia tidak menghormati saya. Bisa saudara bayangin ketika Tuhan lagi ngomong, jangan lihat saya deh. Saudara mau main HP di sini silakan. Tapi saudara nggak sadar, saudara sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa. Begitu firman disampaikan, saudara sibuk sama HP, sorry, maaf saya bilang, you tidak menghormati Tuhan. Setuju? Saya bilang sama sekolah minggu juga, tolong guru sekolah minggu pun jangan ada yang main HP ketika mengajar. Tidak ada yang main HP saat dia mengajar. Kenapa? Belajar dia menjadi contoh buat anak-anak supaya anak-anak bisa ngelihat, oh guru-gurunya begini. Kalau gurunya main HP ketika mengajar, maaf saya bilang anak akan mencontoh yang tua kok. Setuju? Ketika anak melihat gurunya main HP, bukankah anak nanti akan ikut main HP? Setuju? Belajar mendengar. Kenapa Eli ditolak sama Tuhan? Tahu Eli, seorang imam, seorang nabi gak gendut. Udah gendut, kepalanya botak. Itu namanya Eli. 1 Samuel 2 ayat 29 sampai 30. 1 Samuel 2 ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Menghormati sini, saya bilang ini pakai kata sama dengan, kenapa engkau mendengarkan anak-anakmu lebih dari suara Tuhan? Terus? Sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Iya. Kenapa kamu lebih mendengarkan anak-anakmu daripada mendengarkan suara Tuhan? Kenapa engkau lebih takut sama anakmu daripada takut sama Tuhan? Kenapa engkau lebih takut sama keluargamu daripada takut sama Tuhan? Kenapa engkau lebih takut sama si A, si B, si C daripada sama Tuhan? Coba lihat di situ. Kenapa? Karena kita menghormati orang itu lebih dari Tuhan. Kalau saudara main HP saat lagi firman, saya bilang saudara menghormati diri saudara sendiri lebih dari Tuhan. Saya senang begini, ngomong begini, lu lihat main HP juga lu, masih juga ada yang main HP, kacau bener. Saya bilang stop lah, kalau dengar bagian firman dengarlah. Nggak usah pegang-pegang HP lagi. Setuju gak?
Yang setuju depan doang, setuju gak? Oke. Deal ya. Deal yang deal cuma 3 orang. Deal? Deal. Oke. Kita akan dengar suara orang yang kita hormati. Ibu Yuli lagi ngomong sama saya sibuk sama yang lain. Ibu Yuli lagi nangis, saya sibuk sama yang lain. Saya menghormati ibu gak? Enggak. Ibu merasa dihormati gak sama saya? Enggak kan? Ketika saat itu. Betul gak? Gimana caranya ibu merasa dihormati? Ketika ibu ngomong, saya menaruh perhatian saya ke ibu. Ketika Tuhan ngomong, saudara menaruh perhatian saudara ke Tuhan. Di situ tandanya saudara menghormati Tuhan. Ibadah itu bukan hanya tubuh kita, tapi seluruh keberadaan kita. Saya ulang ya, sekali lagi ya. Tolong simak. Ibadah itu bukan hanya tubuh kita. Ya, gue datang ke sini, tapi gue pelayanan, tapi hati gue nggak di sini, hati gue mah di jalanan, hati gue mah di taman safari. Hati gue ada di mana? Hati gue ada di mana? Hati gue ada di mana? Saya bilang ya, you seperti mayat berjalan. Akhirnya kenapa? Bermasalah, begitu bermasalah baru nangis, cari Tuhan. Begitu udah masalahnya selesai, baru cari dosa lagi. Kenapa anak suka tidak menghormati Tuhan? Kenapa anak-anak tidak menghormati Tuhan? Saudara lihat dah, kenapa? Ada nggak anak saudara yang tidak menghormati Tuhan? Kenapa? Saya bilang, orang tua harus koreksi. Harusnya orang tua harus koreksi. Kenapa? Karena dia meneladani seseorang. Kalau orang tua tidak menghormati Tuhan, anak pun tidak akan menghormati Tuhan. Kalau orang tua tidak serius dalam mendengar firman Tuhan, saya bilang anak juga tidak akan serius mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena anak selalu belajar dari yang terbaik. Papa saya suka marah, papa saya suka marah. Anaknya jadi suka marah. Terus kita bilang, kenapa sih kamu marah-marah aja? Saya belajar dari yang terbaik. Dari papa yang terbaik. Apakah saudara mau jadi, anak saudara jadi kayak apa nih nanti? Yang udah jadi orang tua, anak mau jadi kayak apa nanti? Mau jadi kayak apa? Saudara mau punya proyeksi ke depan nggak? Anak pengen jadi kayak apa? Ingat, anak itu learn from the best. Dia belajar dari yang terbaik. Kalau bapaknya atau mamanya nggak beres, dia akan belajar untuk menjadi nggak beres juga. Gimana caranya orang tua, sorry saya bilang semua, termasuk saya. Saya orang tua ya. Saya punya anak nonis. Dan semua di sini. Saya dan Karen dan istri saya harus menjadi teladan buat kalian semua. Kenapa? Karena saudara akan meneladani yang terbaik. Oke. Anak, gimana caranya anak mau belajar menghormati Tuhan? Nanti kalau saudara duduk sama anak nih, duduk sama anak misalnya, atau sama siapa sebelah, saudara main HP terus, anak akan ngelihat, oh begitu, boleh ya main HP ya. Begitu nanti udah gede, anak akan main HP juga pada saat ibadah. Kenapa? Karena dia belajar meniru yang terbaik.
Makanya mendengar itu artinya menghormati. Kalau saudara nggak dengar firman Tuhan, saya ulang ya sekali lagi, kalau saudara mengabaikan firman Tuhan berarti saudara tidak menghormati Tuhan. Gampang nggak? Simple nggak? Simple nggak perkataannya? Simple nggak? Kalau saudara tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, saudara artinya tidak menghormati Tuhan. Saudara bukan hanya mau didengar, tapi saudara belajar untuk mendengar. Suami istri beri ruang pada pasangan untuk bicara. Begitupun dalam Tuhan, kita beri ruang buat Tuhan untuk bicara. Fokus dong sama Tuhan, fokus dong sama Tuhan. Kalau saudara nggak mau dengar sama sekali sama suara Tuhan, berarti saudara tidak menghormati Tuhan. Dan artinya saudara menghormati yang lain yang saudara dengar. Sampai sini ngerti tidak? Jelas gak? Enak gak dengarnya? Enggak. Tapi belajar ya, kita belajar dengar ya. Nah, yang kedua, pertama, mendengar artinya menghormati. Yang kedua, mendengar artinya taat. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudara lihat ya, di dalam perjanjian lama, tidak ada kata yang eksplisit untuk menerjemahkan kata taat. Tidak ada satupun kata yang eksplisit untuk menerjemahkan kata taat. Lihat di situ bahasanya, bahasa Israelnya gini, bahasa Ibraninya, Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Dengar di sini artinya taat. Dengar di sini artinya taat. Coba saudara lihat, Ulangan 11 ayat 13. Ulangan 11 ayat 13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan Mendengar, coba saudara perhatiin, lihat, ini benar-benar pakai kata shema, syama, yang artinya taat, mendengar dengan serius, dan melakukannya, syama. Terus, perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Keluaran 19 ayat 5. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, syama. Kamu taat, kamu mendengar dan kamu mengerjakannya, syama. Terus, dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ulangan 28 ayat 1. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, lihat ya, baik-baik ya, simak ya. Mendengar itu menentukan berkat atau kutuk yang kamu terima. Saya ulang sekali lagi, mendengar itu akan menentukan berkat atau kutuk yang kamu terima. Mendengar ini bukan hanya membuka telinga, tapi melakukan semua firman-Nya. Terus, dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, ayat 15. Ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Setuju gak? Cara saudara mendengar
itu menentukan berkat atau kutuk yang kamu terima. Setuju? Makanya berkat mendengar dalam bahasa Ibrani di dalam perjanjian lama itu pakai kata syama. Yang bukan hanya berarti mendengar tapi juga taat. Sampai sini paham? Mendengar artinya menyimak dan merespon dengan tindakan. Bukan mendengar saja tapi juga taat. Hidup sesuai dengan apa yang didengar. Karena gagal mendengar, jadi gagal taat. Ingat, mendengar artinya menghormati, mendengar artinya taat. Oke. 1 Samuel 2 ayat 12, ini Hofni dan Pineas. Satu Samuel 2 ayat 16. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu. 2 ayat 12. 1 Samuel 2 ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Orang dursila, son of Belial, anak binasa atau anak-anak pemberontak. Kenapa mereka disebut anak pemberontak? Terus baca. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Karena tidak mendengarkan suara Tuhan. Mereka disebut pemberontak. Mereka disebut anak-anak binasa. Kenapa? Karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Mendengar, mendapat pengertian, taat. Mendengar, hormat. Mendengar, taat. Sampai sini ngerti? Nah, yang ketiga, mendengar artinya merendahkan diri. Mendengar artinya kerendahan hati. Kalau saya bilang gini, buku Suma, benar saya. Nggak salah kan? Buku Suma kan? Saya ngomong, buku Suma itu orang yang rendah hati. Kenapa? Kenapa rendah hati? Wah Pak, kalau saya berdiri sini lagi ngomong sama ini, dia jalannya nih, permisi. Karena dia kebiasaan orang Jawa. Saya bilang rendah hati itu bukan sikap fisik. Rendah hati itu sikap hati yang mau dididik, mau ditegur. Berapa banyak orang mau ditegur? Berapa banyak orang mau dididik? Orang yang mau dengar, artinya orang yang mau belajar, orang itu disebut rendah hati. Apakah saudara mau dididik, mau belajar? Kalau saudara mau dididik, mau belajar, baru saudara bisa bilang saudara adalah orang yang rendah hati. Kalau saudara susah dididik, susah diajar, bebal banget, saudara adalah orang yang keras hati. Sampai sini ngerti? Ngerti? 2 Tawarikh 34 ayat 26 sampai 27. Yosia, ini tentang Yosia. 2 Tawarikh 34 ayat 26. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Minta petunjuk Tuhan. Terus. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, mengenal perkataan yang telah kau dengar itu. Mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Terus. 27. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya. Oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Lihat ya, Yosia
rendah hati, dia siap dibentuk. Hanya orang yang rendah hati yang siap dibentuk. Sekarang lihat Sedekia, 2 Tawarikh 36 ayat 11 dan 12. 2 Tawarikh 36 ayat 11. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 12. Ia melakukan apa Ia yang jahat melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, terus Allahnya, dan tidak merendahkan diri tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terus yang datang membawa pesan Tuhan. dia tidak merendahkan diri ketika firman Tuhan datang. Dia tidak mau diproses lewat firman. Dia tidak mau merendahkan diri, tidak mau ditegur dengan firman. Akhirnya apa yang terjadi? Di situ dibilang jelas, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saya bilang sama saudara, firman Tuhan itu di Alkitab diibaratkan apa? Makanan atau angin? Makanan. Kalau makanan, dia akan masuk ke dalam tubuh saudara dan dia akan menjadi kesehatan buat tubuh saudara. Setuju? Bukan angin yang masuk ke tubuh dikerokin. Firman Tuhan bukan angin yang kita dengar hilang begitu aja. Bukan, firman Tuhan itu makanan, roti yang kita makan dan menyehatkan tubuh kita. Permasalahannya gimana? Banyak orang Kristen menganggap firman Tuhan itu kayak angin. Lu ngomong deh, gua gak mau denger. Lu ngoceh aja gak apa-apa. Biarin, gua gak mau denger. Kenapa? Nah, firman Tuhan akhirnya sampai di Amsal 1. Aku akan mentertawakan celakamu. Setuju gak sih? Setuju, firman Tuhan itu bukan angin. Firman Tuhan itu roti. Nih, simak ya. Orang yang self-center mau cari kesenangan sendiri. Tidak ada tempat bagi yang lain. Kalau saudara mau cari kesenangan saudara terus, gua maunya ini, Tuhan gak jawab doa gua gak mau dengar suara Tuhan. Itu self-center namanya. Saudara mengabaikan suara Tuhan. Kenapa? Karena saudara maunya didengar. Tuhan, doa gua gak dijawab-jawab. Bertahun-tahun gua berdoa gak dijawab. Kenapa? Karena kamu mengabaikan firman Tuhan. Jawabannya simple. Karena kamu gak pusing dengan firman Tuhan, Tuhan pun gak pusing dengan kamu. Sorry ya, saya ngomongnya agak kalau saya agak kelewatan ngomongnya agak keras, saya minta maaf. Tapi saya minta satu ya sama saudara. Tolong dengerin firman Tuhan. Tolong dengerin firman Tuhan. Jangan abain, kalau saudara mau dipulihkan, mau mengalami pemulihan dari Tuhan. Tolong. Banyak orang gak puas dengan apapun, sibuk memuaskan diri sendiri, gak ada kerendahan hati. Lihat aja deh, saat diskusi, ada 5 orang diskusi, cari, gak ketemu konklusi. Kenapa? Akhirnya ribut berlima. Kenapa? Gak dapat konklusi. Karena masing-masing punya ego yang mau didengar. Masing-masing gak mau dengar. Tuhan mau kerendahan hati. Gimana caranya masukkan orang lain itu juga sebagai suatu hal yang bisa membangun. Kerendahan hati muncul ketika kita sadar akan kebesaran Tuhan. Orang yang tahu kebesaran Tuhan pasti memuji Tuhan. Pasti. Kenapa saudara memuji Tuhan? Karena musiknya enak, Pak? Bukan. Karena saudara tahu Tuhan itu besar, dahsyat, dan Tuhan layak dipuji. Amin. Saudara lihat diri saudara. Lihat diri saudara. Betapa rusaknya kita. Betul gak? Betul. Rusak gak kita? Rusak gak saudara semua di sini? Saya rusak kok. Saya bilang kita rusak. Begitu kita ngelihat diri kita rusak, kita ngelihat begitu besar kasih Allah buat kita.
Kalau dia begitu baik sama kita yang rusak ini, kenapa kita nggak memuji dia mulai hari ini? Kenapa mulut kita terlalu berat untuk menyanyi? Kenapa mulut kita berat untuk bilang Tuhan baik? Kalau hidup kita aja bisa diselamatkan. Tuhan, orang yang tahu kebesaran Tuhan pasti memuji Tuhan. Dia tahu Tuhan itu penting. Tuhan itu sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu dia pasti cari Tuhan, dia pasti butuh Tuhan, dia pasti dekat sama Tuhan. Saya bilang sama saudara ya, jika masalah membuatmu cari Tuhan, kenapa enggak masalah itu akan terjadi terus menerus? Saya tanya sama saudara, saudara rendah hati gak sih? Nggak ada yang jawab kan? Saya tanya, saudara rendah hati gak sih? Berani gak ngomong sama Tuhan, Tuhan bentuk aku menjadi seperti Engkau. Masalah utama kita harga diri. Wah, banyak loh orang yang bangkit untuk ngancurin kita. Begitu masalah utama kita harga diri, itu banyak orang-orang datang tiba-tiba ngelukain kita. Ngelukain aja, kerjaannya ngelukain aja. Berani gak kalau kita rendah hati kita bilang terima kasih Tuhan buat Pera yang selalu membuli saya. Kebalik. Terima kasih Tuhan buat Vera yang hadir dalam hidup saya, yang selalu menjadi sandungan buat saya. Sorry maaf, tolak dalam nama Yesus. Berani gak kita ngomong begitu sama Tuhan? Tuhan bentuk aku sesuai dengan yang kau mau. Kenapa? Kalau Tuhan membentuk, itu pasti enak, pasti jadi, walaupun sakit. Prosesnya itu sangat nyakitin. Kenapa? Karena yang dihancurin adalah kesenangan kita, ego kita, harga diri kita. Remuk seremuk-remuknya. Tapi itu memulihkan kita. Lihat orang gak mau memuji dan menyembah Tuhan, satu alasannya. Karena merasa Tuhan gak bisa isi kesenangannya. Kenapa kamu gak bisa mau nyembah Tuhan? Kenapa kamu gak mau nyembah Tuhan? Karena Tuhan gak jawab doa saya. Karena Tuhan gak mau dengar doa saya. Saya bilang, kita adalah orang-orang egois. Harus ya, kita tahu Tuhan siapa. Kita siapa? Pengkhotbah 5 ayat 2 deh. Aduh, jadi panjang nih. Pengkhotbah 5 ayat 2. Mundur satu. Ya. Pengkhotbah 5, ya. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Kenapa sih Tuhan kok ngomong begini ya? Kenapa Tuhan itu di surga? Kita di bumi, biar perkataanmu sedikit. Datang penghadap Tuhan, jangan terlalu banyak ngomong. Allah itu di surga, artinya Tuhan itu melampaui kita. Tuhan itu melampaui kita. Dan kita gak bisa menggurui Tuhan. Kita gak bisa menggurui Tuhan. Dengan apa yang baik, yang sempurna menurut kita. Saya bilang sama saudara, rendah hatilah. Memuji Tuhan dengan berbagai keadaanmu. Kenapa? Karena Tuhan gak bakal salah membawa engkau ke jalan itu. Karena Tuhan sedang menuntunmu ke suatu tempat yang baik kok. Tuhan pasti memprosesmu ke satu tempat di mana engkau bisa dibentuk, bisa diproses di sana menjadi pribadi yang lebih indah di hadapan Tuhan. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Saya bilang rendah hatilah. Kita harus punya pengalaman sama Tuhan. Tahu keagungan Tuhan dan tahu kemuliaannya, pasti kita memuji Tuhan. Simak ya. Dosa yang kita biarkan, itu membuat kita gak bisa melihat the beauty of the Christ.
kita nggak bisa lihat keindahan Kristus. Nggak bakal bisa kita lihat. Kenapa? Karena dosa yang menumpuk di kita membuat kita melihat keindahan diri kita sendiri atau melihat keindahan dunia ini. Kenapa orang hidup dari sosial media? Kenapa orang terikat dengan sosial media? Kenapa banyak orang terikat dengan sosial media? Kenapa? 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 Jujur, salah satu alasannya karena dia tidak melihat keindahan Tuhan. Itu salah satu alasannya. Dia melihat keindahan yang ada di sosial media. Dia tidak melihat keindahan suara Tuhan, keindahan firman Tuhan. Akhirnya membuat orang terikat banget dengan sosial media. Ya, oke? Sampai sini ngerti? Saudara lihatlah penebusan, misteri penebusan. Betapa besar kasihnya. Lihat, sadari itu. Baru saudara bisa merendahkan diri. Saudara lihat Daud. Daud nggak sibuk dengan dirinya sendiri. Ketika Simei mengutuki dia, kutukin Daud. Lihat kalau Daud sibuk sama dirinya sendiri, apa yang dia bikin? Dia pasti bunuh Simei kok. Kalau Daud sibuk sama dirinya sendiri, dia pasti bunuh Saul. Ada nggak dia sentuh Saul? Ada nggak dia bunuh Simei? Nggak ada dia bunuh dan sentuh Simei. Kenapa? Karena dia sibuk sama keindahan Tuhan. Dia nggak sibuk dengan keindahan diri dia sendiri. Kenapa saudara sakit hati? Kenapa saudara sakit hati? Kenapa saudara benci orang? Kenapa? Karena saudara sibuk dengan diri saudara sendiri dan merasa diri saudara sendiri sebagai senternya, pusatnya. Bisa ngerti nggak sih? Sulit gak yang dijabarin hari ini? Sulit gak? Bisa dimengerti? Sulit dijalani? Saya setuju. Kenapa? Kita semua dalam proses kok. Oke? Nggak gampang ngelewatinnya. Butuh kerendahan hati untuk mengalami proses. Sampai saudara bilang, terima kasih Tuhan. Aduh Tuhan, terima kasih, gue disakitin lagi. Puji Tuhan. Kenapa? Tuhan mau saya belajar mematikan ego saya. Tuhan mau belajar mematikan ego saya. Saya lagi belajar mematikan ego saya. Tapi jangan coba-coba yang terpulang pada nyakitin gue. Enggak, kita joke ya, bercanda ya. Orang Babel, lihat deh, Babel. Mereka sibuk buat diri sendiri. Mereka bangun menara segala macam. Sampai akhirnya apa? Tuhan acak-acakin gak bahasanya? Betul gak? Betul? Tuhan acak-acakin bahasanya? Tuhan persatukan lagi bahasanya di mana? Pentakosta. Setuju gak sih? Bahasa diacak-acak, manusia, waduh sampai kacau bahasanya. Begitu Pentakosta disatuin lagi bahasanya. Yang namanya bahasa kasih. Roh Kudus mengalir di dalam diri saudara dan saya. Dipersatukan lagi bahasanya. Kasih itu gak memandang bahasa loh. Betul gak sih? Oh Pak, saya mau nolong orang yang bisa ngerti saya. Kalau orang ini tinggi, besar, hidungnya mancung, gue gak mau tolong. Saya gak kepikir loh, itu yang ngomong belakang. Orang bule, gue gak mau tolong. Kenapa? Gue mau tolong orang-orang Indonesia, orang Cina, Indonesia. Saya bilang ya, bahasa cinta itu tidak mengenal suku, agama, atau ras. Dipersatukan lagi di Pentakosta, bahasa yang sudah pecah. Dipersatukan lagi di Pentakosta dengan namanya bahasa kasih. Makanya setelah Pentakosta, murid-murid Yesus pergi ke ujung bumi. Terus memberitakan Injil sampai kemana-mana. Yang dulu terpusat di Yerusalem, terpusat di Israel,
Akhirnya pergi kemana-mana karena bahasanya sudah satu, bahasa cinta. Sampai sini ngerti? Ngerti ya? Saya bilang, yang pertama, menghormati. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, mendengar artinya tindakan kasih. Saya mengasihi Karen, dia mau ngomong apa? Saya dengerin. Kenapa? Karena saya sayang dia. Sampai sini bisa ngerti? Kalau saudara mengasihi seseorang, saudara pasti dengerin perkataannya. Bisa ngerti gak? Kalau Pak Yogo mengasihi Bu Fitri ngomong apa? Enggak. Ya, kenapa? Karena Pak Yogo mengasihi Bu Fitri. Kita mengasihi seseorang, itu pasti. Udah, kalau mau mengasihi, jangan pukul-pukulan. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan bahasa dan kasih itu adalah mendengar berarti kasih. Ya, suami istri kalau bilang saya saling mengasihi, harusnya saling mendengar, bukan saling berdebat. Yang satu ngoceh, suaminya ngoceh, istri ngoceh, yang dengar siapa? Pembantunya, dengerin. Atau anjingnya dengerin, bengong. Anjingnya apalagi gini. Kenapa? Dengerin suami istri ini lagi ngoceh, lagi marah. Ngerti nggak? Gimana caranya suami jadi pendengar, istri jadi pendengar? Wah Pak, kalau suami jadi pendengar, istri jadi pendengar, rumah kita jadi rumah sepi dong. Ya ada perkataan, tapi gimana caranya ketika ada masalah, yang satu harus menjadi pendengar. Oke? Kalau saudara mengasihi, berarti saudara memberi waktu, memberi hidup, memberi kenyamanan kepada pihak lain. Dan mendengar artinya adalah salah satu tindakan kasih yang berarti memberi. Sampai sini kita belajar sesuatu? Belajar? Makanya judul khotbah hari ini mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Amin, Tuhan berkati. Oke, kita berdoa. Sebelum kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, saya mengundang kita semua tundukin kepala. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh dan darah Yesus, artinya saudara tidak menghormati itu sebagai tubuh dan darah Yesus. Saudara masih tetap mengagungkan diri sendiri, tetap mendewakan dosa, menjadikan dosa itu sebagai Tuhan, tetap saudara gak peduli dengan kebenaran, saudara abaikan, tutup telinga saudara dari kebenaran. Artinya, saudara tidak mengakui tubuh dan darah Yesus. Firman Tuhan berkata, oleh sebab itu banyak yang sakit, tidak sedikit yang meninggal. Berdoa, saudara tundukin kepala, minta ampun sama Tuhan. Untuk semua pelanggaran yang saudara lakukan. Seringkali kita tidak menghormati firman Tuhan. Seringkali kita mengabaikan suara Tuhan. Seringkali kita gak mau dengar Tuhan bicara. Seringkali kita mau didengar. Doaku kusampaikan, tapi gak pernah mau apa yang Tuhan mau bicara untuk merubah aku menjadi pribadi yang lebih baik. Minta ampun sama Tuhan. Bertobat atas semua kesalahan. Masing-masing memberi waktu sama Tuhan untuk koreksi diri sendiri. Ingat, setiap kali kita makan dan minum, kita sedang memberitakan kematiannya sampai dia datang kali kedua.
Setiap kali kita makan dan minum, kita menyatakan kerelaan untuk mati bersama dengan Tuhan dan hidup dalam pertobatan, memberi diri untuk terus-menerus hidup diperbarui oleh kuasa-Nya, oleh kasih-Nya. Tuhan Yesus, ampuni semua dosa salah kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami mau dimengerti, kami tidak mau mengerti. Seringkali kami mau didengar, kami tidak mau mendengar. Seringkali kami tidak mau memberi telinga dan memberi hati. Tapi kami mau memberi perkataan-perkataan, menghujani orang dengan perkataan-perkataan, menghujani orang dengan segala sesuatu yang menekan orang lain. Tapi seringkali kami tidak mau memberi telinga kami untuk diproses, dibentuk sama Tuhan. Minta ampun ya sama Tuhan. Minta ampun juga kalau saudara ada benci orang, minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Karena perjamuan ini adalah Tuhan mau berdamai dengan saudara. Bagaimana jadinya saudara, Tuhan mau berdamai dengan saudara sementara saudara tidak mau berdamai dengan orang lain? Oleh sebab itu saudara berdamai dulu dengan orang lain supaya saudara berdamai dengan surga. Minta ampun sama Tuhan, sedikit aja kalau ada saudara ada kepahitan, ada luka, sekecil apapun saudara beresin. Supaya saudara benar-benar jadi tempat kediaman Tuhan. Tubuh dan darahnya benar-benar tinggal di dalam saudara dan saudara benar-benar mengalami kebangunan rohani dalam hidup saudara. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.